Halo teman-teman, kembali ke channel Arsikat. Jadi di video kali ini saya akan berikan kalian tutorial bagaimana caranya gambar details love teman-temannya. Lalu kita buat etiketnya, habis itu kita kasih keterangan, lalu kita skalakan teman-temannya jadi paket komplit. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan di skip-skip, jangan lupa di subscribe dan di share ke teman-temannya, dan jangan lupa di like. Kalau teman-teman baru bergabung, jangan lupa ditonton video sebelum-sebelumnya karena kita akan menggambar lengkap lagi teman-temannya seperti biasa. Jadi bagaimana cara buatnya atau cara gambarnya, langsung saja teman-temannya kita ke videonya, let's go. Oke teman-teman, jadi yang pertama-tama itu kita harus mempunyai yang namanya etiket teman-temannya, atau lembar kerja kita seperti yang ada di video ini teman-teman. Kalau sudah punya atau teman-teman belum buat, nggak ngerti cara buatnya, teman-teman bisa ngecek di video sebelumnya teman-temannya cara buat etiket versi Arsikat teman-temannya. Jadi akan persis seperti ini teman-teman. Nah kalau sudah punya seperti ini, kita tinggal membagi 4 lembar kerja kita ini teman-teman. Jadi kita bagi 4. Di sini tuh ada garis-garis yang di atasnya, kita ambil aja midnya teman-teman, kurang lebih di sini dan di sini teman-teman midnya. Nah kalau sudah seperti ini teman-teman itu bisa membagi lagi di bawahnya sini itu beberapa keterangan teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk etiketnya ini kita bagi 2 teman-teman. Jadi tinggal kita klik aja titiknya di mana, baru kita M2P, klik atas, baru klik bawah teman-teman. Nah jadi seperti ini. Lalu di sini tuh kita bagi teman-teman. Jadi di sini ada jenis keterangan gambarnya itu apa, seperti slope itu berarti SB, lalu momen tumpuan positif, negatif, baru lapangan dan tumpuan teman-teman. Nah seperti itu. Jadi ada 5 teman-teman ya. Jadi kita tinggal copy aja ke kiri sebanyak AR sebanyak 5 teman-teman. Lalu kita ketik 7958 jaraknya 7958, kita bagi jumlahnya teman-teman, misalkan 5 seperti ini. Lalu kita trim teman-teman, kita hapus. Nah kalau sudah seperti ini teman-teman bisa copy lagi ke atas, kira-kira saja misalkan 300 teman-teman, seperti ini, lalu dihapus teman-teman. Nah kalau sudah dihapus seperti ini, tinggal kita beri dulu yang namanya keterangannya teman-teman. Nah keterangannya kita pakai teks teman-teman ya, kita MT tarik aja seperti ini, kita beri keterangan SB. SB itu adalah slope beton teman-teman. Baru kita Ctrl A, lalu kita besarkan teman-teman, misalkan 150, baru kita klik. Nah jika sudah seperti ini, tinggal kita isi misalkan nih SB01 aja dulu teman-teman, seperti gambar rencana slope kita teman-teman. Nah kalau sudah seperti ini, kita justification, kita kasih middle center, lalu kita klik dulu ujung kanan atas ke ujung kiri bawah teman-teman. Nah selesai ini, kita tulis lagi bawahnya, kita variasikan, tulis slope beton ini, atau posisi tulisan slope beton itu di atasnya juga boleh teman-teman, seperti ini. Kita balik lah ya, SB01, lalu ini tulisannya kita kecilkan jadi 125 misalkan, atau 100, lalu kita tarik seperti ini. Nah habis itu di sini kita buat lagi yang namanya tulisan tulangan teman-teman, tulangan momen positif. Kita tulis saja di sini, misalkan nih perannya teksnya 80, tulangan pas enter momen positif misalkan. Lalu kita copy lagi sebanyak 4, AR 4, lalu kita klik, ini kita rubah jadi negatif. Lalu yang ini kita tulis tulangan pembesian tumpuan. Ini pembesian lapangan. Nah atau kita beri lengkap
pembesian bagel. Nah, lalu bawahnya ini kita beri keterangan ukurannya teman-teman. Kita kasih strip-strip aja dulu ya, misalkan XX 50 dulu, baru XXX. Habis itu kita copy ke sampingnya teman-teman, misalkan ini kita XX aja dulu. Nah, lalu kita gambar dulu yang namanya detail slope-nya teman-teman. Nah, jadi detail slope-nya itu kurang lebih kita buat kalau tidak salah 15 kali 25. Langsung saja kita rectangle teman-teman. 150 dikali 250. Seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah, langsung saja kita offset. Selimut betonnya misalkan 2 cm setengah teman-teman, misalkan. Berarti kita offset ke dalam 25. Lalu misalkan kita menggunakan besi 8, offset 8 ke dalam. Habis itu misalkan kita menggunakan besi untuk tulangan, misalkan nih pakai besi 10 ulir. Ya, berarti fillet baru ketik R, radiusnya kita buat 5. Kenapa 5? Karena setengah dari diameter teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Kita fillet setiap sudutnya teman-teman. Habis itu kita offset kurang lebih 8. Habis itu kita rotate 45 derajat, baru kita ketik C, baru kita klik teman-teman. Kita ambil, saya ulangi, kita ambil di mate-nya seperti ini, terus kita tarik 45 derajat, jangan diklik, terus kita ketik C, enter, baru kita klik. Habis itu kita mirror. Nah, untuk panjang haknya ini atau tekukannya itu biasanya 3-4 kali diameter tulangan. Misalkan saya mau menggunakan 3 kali diameter tulangan, misalkan berarti 8 kali 4 atau kali 3 teman-teman, seperti itu. Berarti misalkan saya menggunakan 3 kali diameter tulangan, berarti 8 nya itu 3 kali teman-teman ya, kurang lebih 24 teman-teman. Nah, seperti ini, lalu kita klik. Kalau misalkan 4 kali diameter tulangan, berarti kita tambah lagi kurang lebih offset 8 teman-teman, panjangnya segini. Nah, jadi itu bebas teman-teman ya, sesuai dengan standar menurut teman-teman masing-masing, kurang lebih seperti itu. Lalu kita tinggal trim teman-teman ya, kita hapus. Nah, kita hapus seperti ini. Kalau sudah rapi, langsung saja kita ketik C, circle, kita ambil midpointnya, lalu kita tarik ke bawah teman-teman. Otomatis dia jadi lingkaran sesuai dengan ukuran fillet kita teman-teman, yang kita fillet tadi. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita ganti layernya teman-teman ya, biar mata kita enak melihatnya. Nah, di sini itu ada variasi untuk pembesiannya teman-teman, karena ini tingginya dia lebih dari 20-an cm, jadi saya biasanya memberi tulangan lagi di tengahnya teman-teman. Untuk apa? Untuk mengikat teman-temannya agar dia lebih kokoh dan kuat. Nah, kurang lebih seperti ini tulangannya teman-teman. Lalu kita copy aja ke samping sini, lalu saya simpan lagi di pojok kiri sini teman-teman ya, untuk jaga-jaga, siapa tahu saya butuhkan lagi teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal membuat yang namanya skala teman-teman. Nah, ini kan skalanya 1:100 teman-teman. Saya mau besarkan sedikit karena di etiket ini dia terlalu kecil, berarti kita tarik aja ke atas kurang lebih seperti ini, jangan diklik. Lalu kita ketik 4 teman-teman. Kenapa 4? Karena saya mau buat skala 1:25 teman-teman. Kalau misalnya saya mau buat 1:25 berarti 100 bagi. Nah, kenapa saya mau buat skala 1:25, saya ketik 4? Karena itu 100 dibagi 25 itu sama dengan 4 teman-teman. Seperti itu. Kalau misalkan saya mau buat 1:50 berarti 100 dibagi 50 sama dengan 2 teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu kesimpulannya teman-teman ya. Jadi tinggal kita klik enter, kita tekan enter. Nah, otomatis dia akan jadi besar teman-teman. Kalau misalkan ini terlalu kecil, saya mau buat skalanya 1:20,
Berarti kita ketik SC, pilih titiknya di mana, tarik ke atas, 100 dibagi 20 itu sama dengan 5 teman-temannya. Tinggal kita enter. Nah, kurang lebih seperti itu teman-temannya. Kalau skalanya semakin kecil, dia gambarnya akan semakin besar teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Lalu kita letakkan kurang lebih dia di tengah, kira-kira saja teman-teman seperti ini. Nah, lalu kita ketik yang namanya D teman-teman. D itu adalah dim style, dimana kita harus mengatur skala yang kita buat tadi. Tadi kan kita buat skala 1:20 teman-teman untuk detail slope-nya. Jadi kita klik new, lalu kita tulis saja di sini skala 20 teman-teman, lalu kita continue. Setelah ini kita langsung saja fokus ke area primary units. Nah, di primary units ini kita langsung ke scale vector teman-teman. Nah, di scale vector ini kita langsung saja ketik 0,20 teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena saya akan membuat skala 1:20 teman-teman. Kalau mau skala 1:10 berarti 0,10. Kurang lebih seperti itu aja sih teman-teman ya. Lalu kita set current, habis itu kita close, lalu kita DLI teman-teman. Nah, kita beri area, kita beri keterangan, misalkan selimut betonnya berapa, misalkan seperti ini. Sebentar teman-teman ya, saya cek dulu. Nah, misalkan nih saya mau buat selimut beton ini teman-teman ya, selimut beton ini ketebalannya berapa. Nah, seperti ini, tinggal saya tarik ke bawah teman-teman ya. Nah, 700, baru kita DCO, dim continue, seperti ini. Nah, otomatis dia akan lanjut memberi keterangan teman-teman ke sampingnya. Nah, ini kenapa 25 sama 26, biasanya dia itu pembulatannya teman-teman ya. Nah, atau dia agak lari ketika kita ngekliknya teman-teman. Jadi kita harus koreksi, kita lihat baik-baik teman-teman. Nah, biasanya dia juga pembulatan biasanya. Kalau tadi dia lari, saya kliknya teman-teman ya. Lalu kalau sudah seperti ini, tinggal kita ketik MI, kita mirror 45 derajat, lalu kita stretch ke atas teman-teman ya. Otomatis dia akan berubah juga ukurannya seperti ini. Nah, baru kita klik ke atas lagi. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, kita tinggal beri yang namanya ukuran atau keterangan teman-teman. Keterangan sih lebih tepatnya teman-teman. Kita buat yang namanya keterangan pada gambar kita teman-teman. Kita mau pakai besi apa. Nah, keterangannya ini kita buat 45 derajat kemiringannya. Lalu kita ketik aja 350, ke sampingnya 700. Klik 70, kurang nolnya. Lalu kita ketik aja misalkan ulir. Kalau ulir berarti D, kalau polos berarti diameter. Jadi seperti itu penjelasan singkatnya. D10 jarak, lalu kita tambahin 2 depannya teman-teman, 2 diameter 10. Artinya itu apa? Artinya itu 2 itu adalah jumlah tulangan yang saya tunjuk teman-teman ya, atau yang saya beri arrow teman-teman, petunjuk kayak gini. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung saja kita properties, kita arrow-nya ini kita ganti jadi dot teman-teman. Lalu ukurannya kita rubah menjadi 0,8 teman-teman. Nah, kalau terlalu kecil kita rubah jadi 8. Kalau kurang besar 80 kayaknya teman-teman ya. Terlalu besar 50 lah. Pas sudah ini teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, kita tinggal copy aja ke atas. Nah, cara memunculkan propertiesnya itu seperti biasa teman-teman ya. Kontrol baru ketik 1 teman-teman ya. Kontrol klik 1 gitu, dia otomatis akan muncul teman-teman. Lalu kita tinggal beri keterangan lagi untuk begelnya teman-teman. Begelnya ini kalau tumpuan jaraknya mepet, kalau lapangan jaraknya renggang teman-teman. Misalkan nih saya menggunakan besi 8 polos, jaraknya berarti saya akan buat kurang lebih untuk tumpuan itu 150 misalkan. Lalu nanti yang di lapangan saya akan buat jadi kurang lebih 200 teman-teman.
Ini tinggal saya copy aja ke samping kanan ini. Kalau dia terlalu mepet, ya tinggal kita geser teman-teman. Nah, kita geser kurang lebih anggaplah 600 lah ya. Nah, seperti ini, lalu kita move lagi ke atas, kita rapikanlah seenak mungkin teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita copy aja teman-teman. Ini kita tidak usah buat baru ya, kita copy aja ke samping sini. Nah, kalau ukurannya terlalu besar, tinggal kita skalakan teman-teman. Kita ketik SC, terus kita tarik aja seperti ini, kira-kira 3000. Lalu kita tulis detail slope beton tumpuan seperti itu. Di sini kita tulis SB01. Kita move lagi, lalu di sini skalanya 1:20. Nah, lalu ini kita copy lagi ke sampingnya teman-teman seperti ini. Nah, kalau misalnya dia melebihi garis gambar kita, dua-duanya kita move seperti ini. Usahakan jaraknya kita tentukan, misalkan 600. Lalu ini kita beri keterangan lapangan. Lalu di sini begelnya kita rubah jadi 200. Begel ini biasa disebut orang-orang sengkang teman-temannya, jadi sama aja sebenarnya. Lalu di sini tumpuan momen positifnya kita isi aja teman-teman. Semuanya jadi 6 diameter 10 teman-teman. Ini juga 6 diameter 10. Nah, maksudnya ini adalah momen positif adalah berapa jenis tulangan yang ada di tengah-tengah tumpuan dan lapangan teman-teman ya. Kalau positif itu di lapangan, kalau tumpuan itu di negatif teman-teman, seperti itu. Lalu ini pembesian begel tumpuan kurang lebih persen C, diameter 8, jaraknya 150. Kalau pembesian begel lapangan persen C, diameter 8, jaraknya 200 atau 20 cm teman-teman. Jadi untuk detail slope kurang lebih seperti ini teman-teman. Jika teman-teman tertarik dengan video ini, jangan lupa diklik like. Kalau jika teman-teman mau tutorial yang lainnya, jangan lupa di komen teman-teman ya. Kalau teman-teman suka dengan video ini dan tidak mau ketinggalan video menarik lainnya, jangan lupa di subscribe teman-teman ya. Dan langsung saja teman-teman ya di share ke teman-temannya agar teman-temannya ngerti juga teman-teman bagaimana cara menggambarnya ya teman-teman ya. Jadi mungkin video kali ini kurang lebih seperti ini aja teman-teman ya. Jangan lupa di share dan di subscribe, dan see you the next video teman-teman. Bye bye.